Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen Pak Suherdi SPD selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya adalah Syakira Janeta dari kelas Manajemen A. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tugas UTS Hukum Bisnis, yaitu naskah perjanjian hibah. Yang pertama, yaitu pembukaan surat perjanjian hibah. Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Mei tahun 2025. Kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan perjanjian hibah barang, komputer, dan printer dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut. Di sini ada kedua pihak, yaitu ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yaitu Bapak Jeremia dengan jabatan Direktur PT Tekno Nusantara yang beralamat di Jalan Teknologi Nomor 15 Jakarta Utara. Dalam hal ini, beliau bertindak atas nama PT Tekno Nusantara, selanjutnya bisa disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, ada Bapak Wayne dengan jabatan Ketua Yayasan Cerdas Bangsa yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 27, Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini, bertindak atas nama Yayasan Cerdas Bangsa, selanjutnya bisa disebut sebagai pihak kedua. Selanjutnya ada latar belakang perjanjian, bahwa pihak pertama dengan niat baik bermaksud untuk memberikan hibah berupa barang kepada pihak kedua dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Yayasan Cerdas Bangsa. Pihak kedua juga telah menyatakan kesediaan untuk menerima barang hibah tersebut dan berkomitmen menggunakannya sesuai peruntukan. Kedua belah pihak juga sudah sepakat membuat perjanjian hibah barang ini dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada isi dari perjanjian hibah, yaitu ada pasal 1 yang merupakan objek yang dihibahkan. Barang yang menjadi objek hibah berdasarkan perjanjian ini adalah 10 unit komputer desktop yang bermerek Lenovo dengan spesifikasi Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB, sistem operasi Windows 11 Pro. Barang kedua yaitu ada 3 unit printer dengan merek HP Inktank 415 dengan fitur cetak warna hitam putih, konektivitas nirkabel atau Wi-Fi. Kedua barang ini dalam keadaan baru, berfungsi dengan baik, dan layak pakai untuk kegiatan pendidikan serta administrasi. Selanjutnya ada pasal 2 yaitu tujuan hibah. Barang ini dihibahkan untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran berbasis teknologi bagi semua peserta didik di lingkungan Yayasan Cerdas Bangsa, serta mendukung efisiensi dan efektivitas operasional yayasan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, dan pelaporan. Dan yang terakhir, memperluas akses terhadap sumber belajar daring, serta membangun literasi digital bagi siswa maupun tenaga pendidik. Yang terakhir, memperluas akses terhadap sumber belajar daring, serta membangun literasi digital bagi siswa serta tenaga pendidik. Selanjutnya, ada pasal 3, yaitu kewajiban pihak pertama dan kedua. Di sini kewajiban pihak pertama yaitu pihak pertama menjamin bahwa barang yang dihibahkan adalah milik pihak pertama dan bebas dari klaim atau tuntutan pihak ketiga. Yang kedua, pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua dalam keadaan baik. Untuk kewajiban dari pihak kedua, yang pertama, pihak kedua wajib merawat dan menjaga barang yang dihibahkan oleh pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua tidak diperkenakan untuk menjual, memindahtangankan, atau menggadaikan barang yang dihibahkan tanpa seizin tertulis dari pihak pertama. Selanjutnya, pasal keempat yaitu penyerahan barang. Yang pertama, penyerahan barang akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2025, yang bertempat di kantor Yayasan Cerdas Bangsa, Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, proses serah terima akan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima barang, atau bisa disebut dengan BAS, yang memuat rincian barang, kondisi saat diterima, dan dokumen pendukung lain. Yang terakhir, berita acara tersebut akan menjadi lampiran resmi yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Selanjutnya, ada pasal 5, yaitu status kepemilikan. Hak milik atas barang sepenuhnya beralih kepada pihak kedua setelah ditandatanganinya berita acara serah terima. Barang tersebut tidak lagi menjadi aset PT Tekno Nusantara dan menjadi tanggung jawab penuh Yayasan Cerdas Bangsa. Selanjutnya ada pasal 6, yaitu penyerahan barang. Barang yang diterima oleh pihak kedua tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Penjualan, penyewaan, penghibahan kembali selama minimal 2 tahun sejak tanggal serah terima. Yang kedua, pengalihan hanya diperbolehkan bila
barang sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus disertai dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama. Yang terakhir, segala pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 yang nantinya akan saya bahas. Selanjutnya, ada pasal 7, yaitu tanggung jawab dan pemeliharaan. Yang pertama, pihak kedua wajib memelihara barang yang diterima dengan sebaik-baiknya, agar tetap dapat digunakan sesuai fungsinya. Yang kedua, segala bentuk kerusakan yang timbul akibat kelalaian, kesengajaan, atau penyalahgunaan akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua. Yang terakhir, pihak kedua berkewajiban untuk membuat laporan penggunaan dan kondisi barang setiap 6 bulan, serta mengirimkan laporan tersebut kepada pihak pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pasal 8, yaitu pengakhiran dan sanksi. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh pihak pertama apabila ditemukannya pelanggaran berat, seperti penyalahgunaan barang, pelaporan fiktif, atau penggunaan yang tidak sesuai perjanjian. Yang kedua, sebelum pengakhiran dilakukan, pihak pertama wajib memberikan surat peringatan tertulis dan kesempatan kepada pihak kedua untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 14 hari kerja. Yang terakhir, jika setelah klarifikasi pelanggaran tetap terbukti, maka pihak pertama berhak menarik kembali barang atau menuntut ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pasal 9, yaitu tanggung jawab dan pemeliharaan. Pertama, apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka perselisihan ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Maaf, ada kesalahan penulisan, untuk Jakarta Selatan itu menjadi Jakarta Utara, tanpa mengesampingkan upaya mediasi terlebih dahulu. Yang terakhir, pasal 10 atau penutup. Yang pertama, perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian ini disusun dalam 2 rangkap asli yang masing-masing bermaterai, cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang ketiga, segala perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis kedua pihak. Yang terakhir, lampiran-lampiran yang terdiri atas berita acara serah terima barang, daftar rincian spesifikasi barang, dan dokumentasi pendukung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun, serta dengan itikat baik dari masing-masing pihak. Sekian untuk presentasi tugas UTS Hukum Bisnis saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.